Kelemahan metode analisis dengan KLT untuk mengidentifikasi obat-obatan kromatografi lapis tipis adalah metode analisis yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa-senyawa berdasarkan perbedaan kelarutannya dalam fase gerak dan fase diam. KLT dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sampel termasuk obat-obatan. Dan kelemahan metode analisis dengan KLT untuk mengidentifikasi suatu jenis obat dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu ketepatan, di mana ketepatan KLT dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komposisi fase gerak, fase diam, dan suhu. Perubahan salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan nilai RF, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam identifikasi obat. Misalnya perubahan komposisi fase gerak dapat menyebabkan perubahan nilai RF suatu senyawa. Hal ini dikarenakan fase gerak berperan dalam melarutkan senyawa dalam sampel. Jika komposisi fase gerak berubah, maka kelarutan senyawa dalam fase gerak juga akan berubah. Akibatnya nilai RF senyawa juga akan berubah. Yang kedua, sensitivitas, di mana KLT memiliki sensitivitas yang relatif rendah dibandingkan dengan metode analisis lainnya seperti spektroskopi massa. Hal ini dikarenakan KLT hanya dapat digunakan untuk menganalisis senyawa dalam konsentrasi yang relatif tinggi. Misalnya untuk menganalisis ibuprofen menggunakan KLT. Konsentrasi ibuprofen dalam sampel harus setidaknya 100 mikrogram per mili. Jika konsentrasi ibuprofen dalam sampel lebih rendah dari 100 mikrogram per mili, maka ibuprofen tidak akan dapat terdeteksi oleh KLT. Yang ketiga, kompleksitas, di mana KLT merupakan metode analisis yang relatif kompleks dibandingkan dengan metode analisis lainnya seperti spektrofotometri VIVIS. Hal ini dikarenakan KLT membutuhkan persiapan sampel yang lebih rumit dan interpretasi hasilnya lebih sulit. Misalnya perpisahan sampel untuk analisis KLT membutuhkan pelarut yang sesuai untuk melarutkan senyawa dalam sampel. Pemilihan pelarut yang tidak sesuai dapat menyebabkan kesalahan dalam identifikasi obat. Ada beberapa contoh kelemahan metode analisis dengan KLT untuk mengidentifikasi suatu jenis obat. Yang pertama, kasus pertama, obat-obatan yang memiliki struktur yang mirip. Obat-obatan yang memiliki struktur yang mirip akan memiliki nilai RF yang mirip pula. Hal ini akan menyulitkan untuk membedakan antara kedua obat tersebut. Misalnya ibuprofen dan asam mefenamat adalah obat antiinflamasi non steroid yang memiliki struktur yang mirip. Kedua obat tersebut memiliki nilai RF yang mirip dalam fase gerak yang sama. Hal ini akan menyulitkan untuk membedakan antara ibuprofen dan asam mefenamat menggunakan KLT. Untuk mengatasi kelemahan ini dapat digunakan metode analisis lain yang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi seperti spektroskopi massa. Spektroskopi massa dapat digunakan untuk membedakan antara ibuprofen dan asam mefenamat berdasarkan massa molekulnya. Kasus yang kedua, obat-obatan yang terkontaminasi, di mana obat-obatan yang terkontaminasi oleh zat lain akan memiliki nilai RF yang berbeda dari nilai RF obat yang sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam identifikasi obat. Misalnya pada parasetamol yang terkontaminasi oleh senyawa lain akan memiliki nilai RF yang berbeda dari nilai RF parasetamol murni. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam identifikasi parasetamol. Untuk mengatasi kelemahan ini dapat dilakukan membersihkan sampel terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis KLT. Pembersihan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan kromatografi kolom atau kromatografi cair kinerja tinggi. Kasus yang ketiga, obat-obatan yang tidak larut dalam fase gerak, di mana obat-obatan yang tidak larut dalam fase gerak akan tidak dapat terdeteksi oleh KLT. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam identifikasi obat. Misalnya, obat-obatan yang mengandung senyawa hidrofobik akan tidak larut dalam fase gerak yang polar. Hal ini dapat menyebabkan obat-obatan tersebut tidak dapat terdeteksi oleh KLT. Untuk mengatasi kelemahan ini dapat digunakan fase gerak yang lebih sesuai dengan sifat kelarutan obat. Misalnya, untuk menganalisis obat-obatan yang mengandung senyawa hidrofobik dapat digunakan fase gerak yang tidak non-polar. Senyawa umum KLT dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu jenis obat secara kualitatif. Namun untuk identifikasi yang lebih akurat sebaiknya digunakan metode analisis lain seperti spektrofotometri VIVIS atau spektroskopi massa.